Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa di negara manapun berada, khususnya saudara-saudara muslim yang ada di Indonesia. Saya ingin membahas perbedaan pandangan di antara kaum muslimin menghadapi corona di saat Ramadan ini. Sudah hampir seminggu, ini hari ke-6 Ramadan, masih terjadi perbedaan di antara kaum muslimin dalam menghadapi corona ini. Marilah kita bersatu supaya corona ini cepat selesai. Paling tidak ada 3 pandangan yang berbeda. Pertama, ada faham yang mengaitkan dengan takdir ilahi. Ini mirip dengan paham Jabariyah, bahwa corona ini sudah takdir Allah. Kita harus ikhlas menerimanya apapun yang terjadi. Karena itu paham seperti ini, saudara kita tetap ingin melaksanakan sholat berjamaah di masjid seperti biasa. Apapun yang terjadi harus kita terima dengan ikhlas. Paham ini juga didukung oleh orang yang beranggapan sampai kapan kita tidak ke masjid. Ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah dan dilipat gandakan pahala. Justru saat menghadapi corona seperti ini, kita harus berdoa kepada Allah di masjid. Jangan tinggalkan masjid. Ada juga berpandangan yang mendukung pandangan ini, yang gelisah, khawatir, curiga bahwa ini akal-akalan orang tertentu supaya umat Islam jauh dari masjid. Saudara, kalau di daerah kita memang lagi mewabah corona, dan memang sudah sepakat para ahli di dunia cara pencegahannya dengan membuat jarak antar manusia. Kalau tidak, manusia satu bisa menularkan ke manusia yang lain, atau istilah lain, manusia satu bisa membunuh manusia lain. Siapa yang bertanggung jawab kalau terjadi orang bergelimpangan di mana-mana, tidak tertampung di rumah sakit, dan para medis tidak sanggup menanganinya? Sudahlah, untuk sementara kita beribadah di rumah, kita ikuti anjuran pemerintah, itu sudah benar. Karena kita bertanggung jawab dunia dan akhirat. Pandangan kedua, yang menyandarkan semata-mata ini berdasarkan akal manusia, yang mengatakan bahwa tidak ada campur tangan Allah di sini. Ini corona harus dihadapi dengan usaha yang sungguh-sungguh, dengan ilmu pengetahuan dan perjuangan. Kalau kita tidak berusaha, corona ini akan terus berlanjut. Paham ini tidak mengaitkan sama sekali bahwa ini takdir ilahi, ini ada pesan-pesan Allah di balik ini supaya kita sadar. Tapi paham seperti ini pun di antara kaum muslimin kalau bertahan terus, kasihan, bisa frustrasi, bisa stres, karena tidak bisa dipastikan apa yang terjadi ke depan. Paham yang ketiga, menggabungkan 2 paham ini, selain takdir Allah, ada usaha manusia. Ini paham Asy'ariyah yang dianut oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang paling banyak diikuti di Indonesia. Majelis Ulama sudah menghimbau, mengeluarkan fatwa seperti ini. Sementara kita tutup saja masjid untuk mencegah penularan. Yang dilarang bukan sholat jamaahnya, tapi berkumpulnya. Karena itu ditutup masjid sementara supaya kita jangan berkumpul, kita beribadah di rumah agar jangan terjadi penularan. Tapi bukan berarti masjid ini tertutup untuk semua kegiatan. Azan langsung bisa dilaksanakan dan kegiatan lainnya. Sekarang kalau bisa kita fokus kepada tugas utama kita, hifzun nafs, memelihara jiwa manusia. Jamaah yang dimuliakan Allah, sekarang akibat corona ini kita harus di rumah. Banyak orang yang di PHK atau kehilangan pekerjaan sehingga tidak punya uang untuk membeli makanan. Dan ini bahaya kalau dibiarkan. Pemerintah sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik, tapi tidak cukup. Karena itu fungsi masjid untuk
membantu pemeliharaan jiwa manusia, jangan sampai ada yang kelaparan atau meninggal dunia akibat corona ini. Karena itu mari kita jadikan masjid sekarang untuk mengumpulkan bantuan-bantuan dari berbagai pihak yang punya uang, infak, sedekah, dan zakat, pengusaha-pengusaha dan orang-orang yang punya kelebihan, supaya disalurkan kepada yang berhak, sehingga tidak ada orang yang kelaparan sambil menunggu berakhirnya corona ini. Mudah-mudahan ini bisa menyelamatkan kita. Nanti setelah corona selesai, kita bangkit lagi. Kalau ekonomi masih bisa diperbaiki, tapi kalau jiwa manusia sudah dicabut Allah, itu di bawah kekuasaan Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Bersatulah kita. Nasru minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Salam dari Grisheim, Frankfurt, Jerman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.